Zakiah atau yang biasa dipanggil Mei atau Meidina. Kali ini bukan ngobrol dadakan, tapi ngobrol yuk. Yang pertama, kenapa namanya ngobrol yuk yang pertama? Karena bentar, kita undang dulu narasumbernya. Karena ya kan kalau dadakan mendadak, kalau ini memang udah di udah diinfokan jauh-jauh hari, nyari waktunya yang pas itu susah, baru kali ini akhirnya bisa. Nah, narasumber kali ini siapa? Yaitu Mas Rizky Budianto. Bentar, wait, udah di invite, tinggal kita tunggu. Siapa itu Mas Rizky Budianto? Nah, itu dia udah ada. Bentar, coba di invite dulu. Mana? Wait. Belum muncul, Ki. Kok belum muncul ya? Belum di approve ya? Coba. Udah aku invite loh padahal. Apa ulang lagi ya? Oh, ini dia. Coba bentar. Udah belum? Ya, akhirnya. Hai, Ki, apa kabar? halo, kabar baik-baik, thank you, thank you. Masih ingat bahasa Indonesia? Lumayan, lumayan. Sekarang jam berapa di sana? Jam 9 kira-kira sih. Oh, Cuman jam beda jam 9. kita, beda jam. Oh iya, oke. Mm-mm. Berapa lama ya? Udah terakhir SMA ya ketemu. Iya ya, masa ya? Ya, Nggak ada kayaknya. waktu terakhir Tania reunian ada nggak ya kita? Oh, yang reunian itu Iya, ya, ya. apa yang habis kebakaran sekolah Labs itu ya? Mungkin ya, lupa juga sih Iya, dalam banget ya. makanya aku Iya. pikir tadi udah berapa lama gitu. Ini Nah, berarti udah pada mau tidur. Gimana? apa? Sorry. Keluarga sehat-sehat? Sorry, Halo? putus-putus. Sekali lagi. Oh, Ya, halo. putus-putus. Ya, Gimana keluarga sehat? baik-baik, baik. Di sini sih lumayan teratur ya, tapi ya di Indonesia sih mesti aman ya. Di Jakarta kayaknya lumayan apa? Mesti hati-hati sedikit lah. Cuman kayaknya Hmm, keluarga tipe yang serius semua jadinya ya alhamdulillah masih aman lah. iya, mudah-mudahan ya selalu dalam Ya keadaan sama aman. sama. Ya, oke. Ini kayaknya sebelumnya udah jam berapa nih? Kita set dulu. Sekarang jam 8:05. Wah, pas nih. Kalau di sini jam 8:05, di sana berarti jam Hmm, 9. Ini sebelumnya ya. aku infokan dulu kali ya kepada teman-teman yang udah hadir. Eh, Perkenalkan, ini namanya Mas Rizky Budianto. Saat ini sebagai kreatif director di mana namanya? Kreatif Health, ya, kreatif Health. Ya, ya, ya. Ya, ya, PT LTD. Terus eh YouTuber juga, ya nggak? Enggak lah, Sama YouTuber mah YouTuber, sama iseng-iseng video aja. creator juga. Kalau misalnya yang suka nonton YouTube bisa ngeliat di YouTube-nya di mana, Ki? Uh, YouTube bisa search a creative art sih. Oh, nama ya, Creative Cloud. Sama, Ya itu. sama creative art. Ya, ya. Nah, terus concernnya sih di situ ya. Paling itu. Hmm, Nah, ya. tunggu. Kita lihat dulu. Belum pada ini. Hmm. Oke. eh kita mulai aja kali ya. Sip. Gimana? Oke. Ya, ya. Anytime. Baiklah.
Nah, Ki, apa nih aktivitasnya saat ini? Eh, apa ya? Semacam-macam sih sekarang. Tapi intinya kita kan bekerja di bidang video productions ya. Jadi sebenarnya Creative All itu Hmm, kalau mau deskripsikan secara simpel itu sebenarnya kita production house. Cuman bedanya mm-mm, kita dari banyak production house yang lain, kita kan biasanya production house itu bekerja di under agency ya. Jadi misalkan hmm, klien kasih kerjaan ke agency, setelah itu nanti agency akan dilempar ke beberapa production house, nanti production house hmm. yang kerjakan gitu kan. Tapi untuk kita 100% relying tidak sama sekali tidak mengandalkan dari agency, jadi kita ambil direct hanya project direct dari klien. Jadi itu yang kita udah coba selama beberapa tahun inilah gitu. Sekedar info, kebetulan saya di bidang kreatif sekitar 15 tahun lah, udah lompat-lompat beberapa company, mungkin sekitar 5 company sebelum akhirnya ya mutusin buat nyoba bikin sendiri lah. Sekarang Creative Vault udah jalan selama sekitar 5 tahun. Ini kita baru convert dari sekedar apa ya, kalau di Indonesia namanya CV kali ya, apa yang apa sih namanya, kayak di sini namanya sole proprietorship, di mana satu orang yang punya, terus nanti itu masuk company tersebut adalah termasuk individual. Tapi sekarang kita sudah merubah Freelance, untuk bukan? jadi Bukan bukan freelancer, beda. juga sih ya, bukan freelancer juga ya. Gimana ya? Kan kalau di ada namanya business entity kan. Kalau misalkan di Indonesia Hmm. mungkin perbandingannya antara CV dengan PT. Jadi kita Oh, dari oke. dan CV dan sekarang kita convert jadi private limited lah namanya. Kalau di Indonesia namanya PT lah gitu, supaya ya lebih ada apa namanya, secara legal kita bakal lebih diprotek lah istilahnya. Cuman ya Hmm. banyak paperwork yang lebih mesti dikerjakan lah. Hmm. Tapi bagian bentuknya startup juga nggak? Sebenarnya startup sekarang itu sedikit apa ya, nggak tahu gimana mendeskripsikan startup sekarang ya. Kalau bilang startup ya tetap startup ya, karena kita secara registrasi yang baru setahun belum ada sih. Tapi sebenarnya kita udah jalan selama 5 tahun kan, cuma sekedar transfer nama. Cuman kalau masalah startup ya kita masih kecil, jadi tapi konsep startup yang sedang maju sekarang kan adalah startup di mana itu dibiayai sama orang lain kan ya, dengan Hmm. kata tujuan Keren. utamanya adalah apa namanya, Si. raise raise capital, seed capital dari apa seri A, B, C dan lain. Kita sama sekali nggak ke arah situ. Oh, oke. Berarti ini Mm-mm. kalau apa istilahnya kalau di startup bootstrap ya sendiri ya? Iya, ya Ini. benar-benar benar. Ah, Iya Ki, nih ya, boleh ceritain nggak? Ini mungkin lebih ke ya, personalmu dulu. Tadi kan kebanyakan ke perusahaanmu ya. Nanti itu dibahas ya, lagi ya, lah. ya. Nah, Siap, siap. ini kenapa nih milih apa namanya video production jadi spesialis di bidang Oh, itu? Apa tuh awal ya. mulanya gimana? Bisa diceritain dikit nggak? Oh, oke. Sebenarnya sih awal mulanya kita do video productions bukan sedikit beda, mungkin bukan karena passion atau apa gitu ya, lebih ke Hmm. arah demand sih. Jadi aku tuh percaya kalau semuanya tuh kita sebagai artis kan istilahnya kan, kita harus Hmm. tahu mana. Jadi pada saat sesuatu yang kita lakukan benar-benar dan nyata nggak ada demandnya, itu sih kita mustahil untuk kita bisa hidup dari situ secara layak lah istilahnya. Aku tuh Hmm. nggak pernah percaya namanya jadi kalau kita nyebutnya starving artist ya, Hmm. apa artis yang makanannya susah istilah gitu kan. Jadi kalau waktu zaman ngajar dulu tuh saya selalu selalu kasih tahu supaya kamu jangan jadi starving artis. Kamu lihat dari apapun yang kamu kerjakan, lihat ada demandnya apa enggak. Kalau itu nggak ada demandnya, lakukan selama 2 tahun. Kalau itu tidak ada demand, tetap tidak ada demandnya, lupakan dan cari yang lain lagi. Nah, itu untuk video production sebenarnya Aturannya cerita. memang harus dikasih tahuin ya dari awal ya kalau misalnya baru-baru mahasiswa masuk boleh boleh Iya, iya tips benar-benar. yang Jadi sebenarnya kan aku tuh graduate dari multimedia animation. Dulu tuh hmm, sebenarnya pengen jadi animator kan. hmm, Terus keluar jadi lulus jadi animasi, tapi di Singapura itu demand untuk animasi hampir nggak ada. Jadi dulu belum ada yang hmm, belum ada yang namanya Ubisoft masuk di sini. Jadi akhirnya pindah ke bidang event. Jadi kita bikin animasi untuk event, bikin animasi untuk apa ya, dulu pertama kali ya event lah rata-rata ya. Jadi dari hmm, situ, oh ternyata ada demandnya untuk 3D di event. Jadi
selama 10 tahun lah, 10 tahun ada mungkin. Aku tuh di bidang event lumayan lama, jadi dari awalnya jadi 3D designer, terus habis itu naik-naik jadi art director, jadi producer dan lain-lain. Nah, dari situ terus sempet ngajar kan, ngajar. Nah, dari situ jadi tahu kayak, oh, demand-nya video sama fotografi naik. Dan kebetulan kan klien-kliennya kan sama sebenarnya kan. Semua orang yang kita bikin eventnya, mereka juga butuh video, mereka juga butuh fotografi buat iklan. Jadi, ya, jadi kita approach orang-orang yang sama, oh, kita dulu pernah bikin event ini buat kalian, gimana kalau sekarang kita coba buat video production. Jadi 100% mungkin secara demand, tapi begitu kita, apa ya istilahnya ya, menekuni bidang tertentu, pasti secara nggak langsung passion pasti ada ya. Soalnya kan kalau nggak kan kita nggak bakal bisa sustain lama. Tapi di lain pihak, kalau misalkan ada passion, tapi di mana nggak ada, itu juga percuma. Karena kita jadi nanti sadar, oh ya kita udah kerja keras nih, tapi hasilnya nggak ada. Nah, itu dulu sempat ngerasa begitu pada saat kita bikin 3D animation. Karena demand di sini sama sekali kurang lah. Jadi mungkin kita nggak bakal bisa hidup lah dari situ. Oh. Iya, aku tadi baru mikir, bagus juga ya, berarti pas kamu ngajar dulu jadi dosen kan ya? Iya, dosen. Aha. Dosen berapa lama tuh kira-kira? Uh, Full time 3 tahun, tapi part time sampai sekarang sih masih kadang-kadang sih. Oh, masih. Ya, Uh, ngelihat juga potensi yang di pasaran ini yang tren tuh apa ya, gitu kan. Jadi mau nggak mau apa namanya mahasiswa atau peserta didiknya diarahkan ke situ dan ya, ya. apa jadi apa namanya Mm, ada link and match sama sesuai dengan kebutuhan pasar gitu ya. iya benar. Halo Made. Sorry ada teman datang. Iya, iya, makanya teman-temannya Jadi, kayaknya banyak nih. Pertama kali nih IG live ya. iya yang Maaf pertama ya. kali. Ya, thank Aku you. tiba-tiba Thank you udah nanya. aduh, Iya sih benar iya maksudnya juga. kalau masalah apa namanya murid gitu kan. Mm-mm. Dulu salah satu hal yang kita selalu lihat adalah murid selalu punya passion kan ya. Jadi misalkan, oh Mm. kita dai-dai mau bikin ini, kita dai-dai mau do sesuatu yang lain. Tapi yang aku selalu coba kasih tahu adalah kamu bisa pursue passionmu as much as you can lah. Tapi mungkin give it a deadline. Jadi misalkan kalau Mm. misalkan coba passion itu selama 2 tahun. Kalau misalkan bisa hidup dari situ dan ternyata ada potensi untuk jadi lebih dan lain-lain, teruskanlah. Tapi kalau misalkan 2 tahun ternyata untuk makan aja susah gitu istilahnya kan kayak can't even make a living. So I think might as well kita pursue sesuatu yang lain. Dan aku juga melakukan hal yang sama dari situ dengan animasi. Jadi animasi Mm. dulu pengen banget masuk jadi animator gitu kan. Tapi terus lihat, wah namanya gaji animator tuh relatif rendah di sini ya. Jadi karena emang di mana waktu itu belum ada. Jadi kalau kita pursue di situ selama bertahun-tahun, mungkin nggak bakal bisa survive lah. Jadi ya saatnya untuk kita switch sesuatu yang lain yang ada di mana. Berarti dulu pertama kali Coach Ana Hmm. dulu di Lasal bukan sih, benar nggak? Ya, Waktu kuliah. Ah ya. ya. Hmm. Ada kayak magang gitu atau enggak ya? Internship Eh, ini atau mungkin langsung? kalau diceritakan sedikit terkesan sombong mungkin ya, tapi waktu itu pada saat ditawarkan internship, aku salah satu orang yang nggak mau sih. Dengan Oh, alasan oh bisa begini, jadi milih. sebenarnya sih nggak bisa milih, tapi itu wajib kan, internship kan. Cuman waktu itu aku berhasil dapat kayak semacam special treatment dengan cara aku bilang pada lecturernya waktu itu kalau internship kayaknya nggak worth it gitu kan. Maksudnya kan gaji internship kan kecil kan. Mm-mm. Terus pada saat itu tuh aku perlu bayar sewa rumah waktu itu kan berapa Mm-mm. puluh tahun lalu perlu bayar sewa rumah sendiri dan lain. Jadi nggak mungkin bisa survive dengan internship. Jadi aku tanya dosenku, bisa nggak kalau kita kalau aku tuh bukan internship tapi lebih ke arah freelancing dan Mm. dosenku waktu itu nanya emang bisa dapat berapa freelance job selama 4 bulan gitu kan. Aku bilang, oh aku bisa dapat 8 sebulan. Jadi, oh oke, itu more than, apa, istilahnya Mm. kerjaannya lebih banyak daripada internship. Jadi mereka oke dengan itu. Oh, jadi internshipmu adalah pekerjaanmu freelance waktu itu ya? Iya, betul-betul. Jadi waktu itu mutusin untuk freelance aja daripada internship. Ya, banyak orang Wah, bilang mungkin itu salah, cuman menurutku sih itu salah satu decision yang paling bagus aku pernah do waktu itu.
Tapi memang sekarang ya, aku lihat Ya, juga anak-anak kuliahan juga udah hmm, banyak yang semester berapa freelance. Kalau misalnya memang ya, yang berbakat sama itu kan. ya. Nah, Kak, berarti kalau kamu waktu itu Hmm. apa hasil freelance-nya bisa di-convert ke ini ya, ke magangnya ya. Nah, Ya, kayak betul. apa sih? eh, Kreditnya gitu bisa ya? Ya, waktu itu bisa sih kebetulan. Mungkin ya kebetulan dapat Nggak tahu kalau di lecturernya. Indonesia udah bisa atau enggak kita lihat aja ntar. Iya sih Seperti benar itu. sih. Itu mungkin pasti tergantung sekolah dan lain-lain kan. Itu kebetulan Hmm. juga lecturernya lumayan baik, jadinya mungkin dia coba untuk bantu sedikit lah di situ gitu. Nah, Tapi ini 3D waktu itu. 3D sama events Atau design. video. Oh, 3D event. sama events design. Ya. Sebenarnya video itu buat aku lumayan baru sih. Itu benar-benar waktu ngajar. Hmm. Terus ya itu lihat-lihat demand kan kita dulu desain Ya. event gitu-gitu kan. Terus Hmm. dari desain event jadi tahu oh ada demandnya di video. Jadi convert lah kita dari event design ke video lah. Nah, kalau misalnya itu mulai nge-YouTube udah berapa lama tuh? Eh, Hmm. serius mungkin sekitar 1,5 tahun lah kira-kira. Iya, Setengah maksudnya tahun. serius dalam arti kita upload seminggu sekali itu sekitar 1,5 tahun. Itu spontanitas atau emang udah dijadwalin? Kayak apa Uh, konten pilar, bikin konten pilar, timeline segala macam. ya, uh, ada jadwalnya. Jadi tapi kadang-kadang kalau terlalu sibuk ya itu aku apa ya aku sacrifice lah istilahnya kan. Soalnya sebenarnya YouTube aku punya agenda sendiri di YouTube sih, bukan sedikit beda sama apa namanya. Bukan untuk jual. Maksudnya kalau kita do banyak hal, misalkan bikin portfolio, website atau Hmm. Instagram gitu kan biasanya orang buat jualan kan. Tapi Hmm. YouTube agendanya sedikit beda. Jadi agendanya satu adalah untuk ngasih klien semacam preview lah. Kayak misalkan gimana kita do behind the scene kita. Jadi aku tuh suka sering sering ditanya misalkan kenapa punyamu lebih mahal daripada yang ini gitu kan. Kan Hmm. selalu ada orang yang mau do sesuatu lebih murah. Kita charge misalkan $3.000, ada orang yang bisa charge cuma sekitar $500 gitu kan. Terus klien jadi nanya kenapa ini harganya beda gitu kan. Terus dengan video-video itu oh ini bedanya gitu. Aku bisa kasih lihat oh ini bisa behind the scene kita dan ini kenapa kita lebih mahal dari yang lain. Itu satu. Tapi Kedua, ya ya sorry. nggak apa-apa terusin. Keduanya nggak Oh apa-apa iya, nanti ya. nanti ya. Thank you, thank you. Silakan. Jadi Nggak kedua, maksudnya diterusin. Kamu kan mau jawab yang kedua tadi. ya, Diterusin aja. Aku oke. nanti nanyanya. Okay. Jadi kedua adalah aku tuh cita-cita punya apa ya, pengen bikin film horor lah gitu aja. Dari YouTube itu banyak horor konten yang dari Hmm. situ kita lumayan dapat ya beberapa follower dari situ yang lumayan istilahnya niche market lah. Orang-orang yang Hmm. punya spesifik sukanya horor gitu kan. Jadi masuk ke Hmm. situ yang sama sekali nggak masuk kalau aku kasih share di LinkedIn, kasih share di sama klien-klienku yang corporate, semuanya corporate klien kan. Jadi kalau aku tunjukin yang mereka itu sama sekali nggak masuk. Nah, itu. Hmm. Tapi Hmm. konten edukasinya sama tips and Ya, triknya juga ada tuh. Itu emang ada sih. sengaja. Itu sengaja Kayak ah gimana karena tuh? apa, masih ada passion ngajar sebenarnya sih. Ya udah ngajar lagi. Emang masih ngajar ya? Masih ngajar kan? Masih tapi masih tapi Di lebih mana ke sekarang? corporate training sih. Oh, ke corporate training. Kirain Corporate kayak waktu training. dulu ngajar di Lasal atau di saya. Aku pernah ngeliat nggak sengaja pas di Jakarta. Kamu pernah ngisi Oh iya iya. apa ya sebelum pandemi tuh tiba-tiba loh Iya, ini Rizky benar-benar. gimana apa gimana lupa boleh menyebutin nggak? Ya boleh boleh itu SAE namanya. Nama Saya schoolnya nah school ya saya. benar-benar. SAE Jakarta mereka punya cabang di sana kan. Terus waktu dulu mereka punya cabang di Singapura. Itu sekolah dari Hmm. Australia dan punya cabang Singapura. Aku sempat ngajar full time di sana lah. Nah, itu benar-benar Hmm. kayak typical diploma apa akademik ya. Benar-benar kayak ya jadi dosen lah. Mm-mm. Oh iya kamu kayak bilang ini makanya kok aku ngikutin beberapa YouTubemu wah ini Oh, klik nih sama kondisi saat ini aku lihat gitu makanya eh, tertarik mengundang kamu untuk thank ya you, ini thank you. ngobrol-ngobrol. Oh iya, Ya, interupsi bentar teman-teman. Kok ada yang mau nanya, silakan langsung ketikkan di kolom ya. Nanti insya Allah kita jawab hmm, 3 pertanyaan atau 5 pertanyaan. siap, siap. Terus apa ya? Jadi sekarang yang untuk akademis nggak dulu ya, Ya, lebih ke corporate lebih corporate. training.
waktu itu sempat ngisi beberapa. Jadi aku tuh sebenarnya rada-rada apa ya? Semua hal yang aku lakukan selalu ada agendanya. Jadi mungkin nggak 100% apa ya? Apa istilahnya? Mungkin nggak 100% tulus lah bisa dibilang gitu ya. Jadi semua yang aku lakukan selalu ada agendanya. Nah, agenda buat ngajar itu sebenarnya satu sih. Cuman aku mau lihat new talent kan. Jadi Hmm. satu hal yang aku miss dari ngajar waktu di sekolahku dulu, uh, Hmm. apa namanya, kita selalu dapat orang ya, misalkan murid yang oh ini bagus nih, jadi bagus begitu lulus kita bisa hire. Nah Hmm. setelah nggak ngajar udah nggak dapet yang namanya talent yang kita bisa lihat dari awal gitu. Jadi itu Hmm. tujuanku. Yap, yap, yap. Iya Dan sih. lumayan maksudnya pada saat ngajar itu aku lumayan ya alhamdulillah juga kita pernah bisa ngasih apa istilahnya opportunity buat beberapa murid. Jadi ada beberapa murid yang aku hire. Setelah itu Hmm. kerja beberapa lama, mereka lompat ke company yang lebih besar. Terus mereka sekarang doing lumayan bagus lah. Jadi ada sedikit apa ya uh, achievement gitu ya. Kayaknya oh Ya. muridku jam dulu terus nanti mereka udah do something yang lain gitu. Nah, dari semua karyamu, Hmm. apa namanya, ya Hmm. project, Ya. mana tuh yang paling berkesan? Ada nggak? Bisa dan kenapa Hmm. project tersebut berkesan? Bisa ceritain dikit? Apa ya susah juga ya. Kalau Ada mungkin nggak? yang uh, mungkin yang paling keras kali ya. Mungkin bukan paling keras ya, paling mungkin lumayan berat gitu ya bisa dibilang. Itu kita pernah shoot pas SEA Games ya. Itu Mhm. kita support satu event company, jadi kita jadi media timnya buat event company ini. Terus Mhm. kita yang bikin semua video shoot buat SEA Games tahun berapa itu ya? Beberapa tahun lalu lah gitu. Nah itu capek banget sih. Soalnya kita kan lari ngikutin orang-orang yang bawa obor, terus habis itu kita ngikutin beberapa atlet-atlet gitu. Itu salah satu yang hal yang capek. Cuman kalau misalkan berkesan sih, aku tuh selalu percaya uh, apa ya kerjaan terbaikmu adalah kerjaanmu yang terakhir gitu ya. Jadi itu udah lama jadi kayaknya sekarang mau ngasih lihat juga akhirnya udah outdated gitu kan ya. Jadi yang kerjaan kemarin sekarang lihat bagus, nanti bulan depan oh udah ada kerjaan yang kayaknya lebih menarik. Jadi selalu next project is the most interesting thing lah gitu. Oke. Nah, gimana nih mengikuti perkembangan zaman video production? Ya. Mungkin banyak yang masih apa ya, kemarin nih sebelumnya kan kita sempat ngobrol ya dikit Hmm. di chat, kamu lebih suka dibilang video kreator ya? Kalau nggak salah ya dibandingin konten kreator ataupun Oh, nah itu kenapa tuh? Kenapa uh, dan apa tuh sebenarnya alasannya? gimana ya juga nggak begitu. Tapi kalau misalkan orang nanya profesi apa, aku bakal jawab video producer sih. Soalnya Hmm. content creator kayaknya lebih apa ya? Yang dikesan orang adalah orang yang naruh banyak foto di Instagram gitu-gitu kan ya. Jadi content creator zaman sekarang kayaknya lebih ke arah sebenarnya mungkin bukan content creator sebenarnya. Menurutku mereka tuh layak disebut selebriti ya. Selebriti online zaman sekarang adalah content Influencer, creator gitu iya. kan. Nah, jadi kalau buatku lebih ke arah video producer karena yang aku kerjakan tiap hari adalah klien ngasih kita brief, kita bikin apa yang klien mau gitu. Jadi uh, sedikit beda mungkin ya. Targetnya sedikit beda. Kalau content creator kan mereka bikin sesuatu yang mudah-mudahan follower mereka suka dan orang bakal kasih sponsor dan lain-lain gitu kan. Kalau kita benar kayak commission base aja, maksudnya klien minta apa kita bakal do gitu. Itu Iya, service yang sebenarnya grafis lah 100% gitu. service. Mm-mm. Nah, eee, nah itu awal mulanya bikin perusahaan kenapa tuh? Ya, Kenapa? Kan sebenarnya kalau secara oh talent, Diko bisa aja kerja di perusahaan yang gede tuh. ya, Nah, itu kenapa tuh? kalau mau jawaban secara jujur dan secara apa ya, secara shallow gitu ya, istilahnya duit sih sebenarnya. Oh, emang Cuman oh lebih lebih besar kalau bikin sendiri ya? 100%, 100%. Itu bisa bilang 100% pasti lebih daripada kerja di tempat lain. Tapi tentunya kan naik turun ya. Aku pernah ngerasain benar-benar nol, pernah ngerasain benar-benar di atas gitu. Jadi kalau di company kan kayak gini kan, pelan-pelan Hmm, naik gitu kan ya. Tapi kalau iya. Nah, usaha pasti ada jatuhnya, ada naik. iya. Iya, jadi mungkin nggak semua orang cocok untuk
istilahnya usaha gitu kan, apa, bisnis dan lain. Karena banyakkan kreatif adalah mereka, banyakkan kreatif yang aku pernah ketemu paling nggak, mereka bukan the best business person ya, termasuk aku sendiri sih. Jadi mungkin untuk switch mindsetnya sedikit susah. Tapi selain itu juga sebenarnya visiku adalah kalau kita kerja di company, Hmm. kita apapun yang datang kita harus kerjakan. Selama sekarang aku bisa milih proyek apa yang aku mau ambil, apa yang aku nggak mau ambil. Kebebasan untuk milihnya ya. Iya, untuk pilih. Soalnya dulu waktu kerja di company lain kan ada tender. Tender kita tahu, Iya. oh ini bakal dapat gitu kan. Ngapain kita do gitu kan. Tapi bos minta gitu kan. Jadi kita nggak bisa dua apa, maksudnya ya tetap mesti dikerjakan. Sekarang, oh ini tender nggak bakal dapet, nggak usah ngapain ikut buang waktu. Ya, Iya, kebebasan ya lebih luas lah kalau misalnya itu. Nah, iya. terus boleh nggak, tadi kan dibilang ya, Hmm, pernah merasakan di titik terbawah ya. atau maupun itu. Nah, boleh boleh nggak diceritain dikit tentang turning point suatu ketika seperti itu, Hmm, kapan itu dan gimana cara ngatasinnya? Mungkin ini hmm, bisa jadi apa ya, hmm. pembelajaran yang mau bikin usaha nih teman-teman. Ya, ya, ya. Kalau di bisnis selalu ada beberapa masalah yang semua orang yang pernah do bisnis pasti pernah ngerasain tiga hal menurutku ya. Pertama Hmm. adalah nggak ada klien ya kan, maksudnya nggak ada income. Itu income gimana cara bisa dapat income itu tergantung targetnya apa, buatku kan targetnya corporate, jadi strateginya sama sekali beda sama orang yang misalkan temanku banyak yang do wedding, itu kan Hmm. uh, apa consumernya langsung, jadi mereka jual langsung ke consumer bukan ke corporate gitu kan. Nah Oh, kalau B2C, B2B itu ya. itu sih B2B, benar-benar Hmm. itu benar-benar satu yang paling penting dari bisnis kan, maksudnya mengerti B2B atau B2C gitu kan. Nah itu masalah pertama adalah gimana cara dapetin klien. Kalau dari situ next masalah adalah cash flow. Jadi Hmm. itu yang kita mesti lihat, berapa lama duit bisa masuk pada saat kita sign contract. Jadi dulu waktu awal-awal setup kan perusahaan kan, waktu dapat sign contract proyeknya kayaknya gede gitu kan, weh gitu kan, terus langsung ngerasa weh kaya nih gitu kan. Padahal kan Hmm. itu project, misalkan kita sign kontrak sekarang, kontraknya mungkin lumayan, taruhlah 20.000 dolar gitu lah, 200 juta gitu kan. Kesana lumayan kan, tapi berapa lama kita butuh sampai duit itu masuk, itulah yang mesti dihitung sama orang yang berbisnis lah gitu. Ya, cash Jadi waktu flow-nya awal, ya. ya cash flow problem. Sama dulu waktu awal-awal kita kan selalu apa, terutama orang-orang yang kreatif kan, kita nggak enak mau 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 ngejar klien, duitnya mana gitu kan, nggak enak gitu kan. Sekarang mah Hmm. udah lewat langsung kejar. Udah mau ini kan. Terus Iya. apa ya tadi? eh oh iya, kamu kan di Singapura nih. Ada Hmm. niat nggak kapan-kapan bikin usaha di Indonesia? Atau udah di sana aja? Gimana tuh? Banyak sih, banyak. Pengen banget sebenarnya balik ke Indonesia. Maksudnya ya, masih ada keluarga di sana gitu-gitu kan. Heeh. Tapi kalau sebenarnya di Indonesia itu level kreatifnya benar tinggi ya. Hmm. Untuk kompetisi di Indonesia tuh susah sih sebenarnya. Karena Oh, makanya dari di sana. tinggi karena banyak, orangnya banyak, dan dari Hmm. orang-orang yang banyak itu, tapi di mana juga lebih banyak daripada di sini. Jadi Hmm. mungkin sedikit balance ya. Tapi di lain pihak, kalau aku bikin sesuatu di Indonesia, mungkin bukan ke bidang kreatif, tapi aku bakal cari sesuatu yang aku bisa jual ke banyak orang. Sesuatu yang lebih ke B2C lah istilahnya, bukan lagi B2B lah. Hmm. Ujung-ujungnya lihat demand-nya sama Ya, itu opportunity-nya. Itu benar-benar. Ini lebih di mana benar. mindset bisnis banget deh di kau. Iya. Nah, terus ini apa namanya, Ki? Ya. Apa nih kan kamu kan kayaknya kalau dari segi karir ataupun karya ya Hmm. saat ini udah dalam tahapan yang udah tercapai lah kebanyakan mimpi-mimpimu kan. Nah, kira-kira nih what's next nih? Apalagi yang mau dikembangkan atau di apa ya kayak impian yang belum tercapai atau merawat yang udah ada aja nih sekarang creative health Hmm. atau gimana? Sebenarnya banyak sih. Kalau masalah impian sih masih jauh sekali sih sebenarnya. Cuman yang satu hal dari orang yang seperti aku yang kita selalu lihat demand gitu kan. Itu apa ya istilahnya, ya?
selalu ada sesuatu yang kesannya lebih menarik. Jadi kita pengen switch, selalu pengen switch kan. Which is itu nggak bagus juga sebenarnya sih. Nah, apa kalau masalah yang belum Dalam dicapai arti sih, apa nih? Ikutin apa switch bidang atau ya, apa? switch, Oh, ya. Jadi oke. contohnya aku tuh sebenarnya tertarik sekali namanya properti. Jadi Mm-mm. salah satu hal yang aku pengen switch adalah pergi ke bidang properti gitu-gitu. Terus aku tertarik hal-hal yang apa sih namanya? eh, apa sih yang sama sekali nggak ada hubungan sama kreatif dan lain-lain. Jadi Hmm. aku pengen selalu coba belajar sesuatu yang baru sedikit-sedikit dan selalu pengen lompat gitu kan. Jadi selalu mempertanyakan, oh bener nggak ini kita sih. Tapi kalau masalah yang belum dicapai, sebenarnya yang paling deket adalah aku pengen bikin uh, antara TV series atau feature movie ya. Uh, Hmm. atau film yang full gitu, yang full feature movie gitu. Itu yang belum dicapai sampai sekarang. Dan aku Oh, mau itu make money. Jadi kalau bikin feature movie sebenarnya bakar duit feature besok movie di itu start di bisa. kanal YouTube atau sendiri maksudnya? Uh, Apapun yang orang bakal bisa bayar dengan dalam arti misalkan arahnya ke Netflix itu bagus, Oh, arahnya ke video uh, on demand atau segala ya macam. video on atau apa ya itu boleh. Tapi selama itu full feature movie, tapi ya itu aku mau full feature movie yang yang big money lah gitu. Bukan soalnya kalau ya itu kalau sekedar mau bikin full feature movie bakar duit besok kita mulai shoot bulan depan no problem gitu kan. Iya. Tapi ya itu bakar duit. Tapi kalau ada sponsor kan? Nah itu kan berarti kan mesti cari sponsor kan. Nah itu aku Iya. arahnya itu salah satu alasan kenapa aku do YouTube sebenarnya. Ya YouTube udah sejak kapan tuh main AdSense kan? Udah ada kan sekarang ya? AdSense-nya udah AdSense dari kapan? awal akhir tahun lalu Wah, lah. Tapi mulai nge-lag nih. AdSense, Ah, ya tapi AdSense kan nggak apa-apa sebenarnya nggak berharap. dijawab aja. Ini emang kadang-kadang itu kalau udah mulai nge-lag. Oh, sih ya. Sebenarnya AdSense itu kan bukan bukan main income kan buat YouTuber buat YouTuber juga itu sebenarnya bukan main income lah gitu. Terus untuk semua orang yang mau apa sih Hmm. namanya ngejar YouTube, satu hal yang kita mesti tahu adalah RPM kan. Jadi kayak misalkan kalau konten-kontenku sekarang banyak konten horor, itu YouTube sama sekali nggak suka. Jadinya untuk bisa make decent money dari AdSense itu hampir Hmm. mustahil lah. Mm. Jadi itu ya mudah-mudahan banyak orang yang Oke, kontennya bentar. nanti cari sponsor di situ. Ya. Oke. Hmm. Gitu. Nah, kalau ditanya nih tiga kata yang menggambarkan Rizky apa? Apa ya Apa ya? kayak ininya lah, apa namanya? Kalau misalnya karakter yang menggambarkan di kau, misalnya contohnya kreatif, inovatif atau apa kayak gitu. Oh, mungkin lebih ke arah passion tapi realis kali ya. Jadi ya itu passion masih ada, tapi Hmm. aku selalu percaya passion harus realistik lah gitu. Wah, mulai ngelag ya. Ya, Aduh, wifi-nya nge-lag ya. aduh. Kadang-kadang kayak gini nih, mulai ngelag. Iya. Eh, gambarmu tidak bergerak di Oh ya? tampilanku, Oh, oke tapi nggak oke. apa-apa ya, sebutin aja. Ya, Terus ah, tiga kata yang menggambarkan Indonesia menurutmu apa? kreatif tapi berantakan sih. Halo, Ki? Ya, masih masih kedengeran kok. Masih kedengeran. Masih masih kedengeran, nggak apa-apa. Kadang-kadang di rekaman muncul. Oh, oke. Emang kadang-kadang begitu, biarin aja. Ya, ya. Ya. Lebih, ini makanya aku agak-agak. Tapi kemarin aku terakhir IG live sama kakak kelas
itu Hmm. sore-sore nggak ada masalah, tapi kok malam kadang-kadang Hmm. gini, makanya Oh, sih. Wifi lah nggak terkontrol. eh apa tadi ya? Kan jadi lupa. Eh, tiga kata yang mencerminkan Indonesia. Menurutku sih kreatif tapi berantakan ya. Jadi maksudnya kreatif sekali, banyak potensi, tapi sayang banyak hal yang masih berantakan di base-nya lah. Oke, Mm-mm. baiklah. Nah, Sayang sih terus sebenarnya saya. nggak berniat bikin itu apa Mm. namanya eh workshop in-house online tentang Hmm, video. udah banyak ya. Bisa tuh demand juga tuh. Mm-mm. Iya sih, apa lebih lebih ke arah kayak apa ya? Nggak tahu ada di mana apa nggak sih sebenarnya. Tapi yang aku sebenarnya Tahu kan benar-benar kayak tertarik, itu loh, mm, apa ngajar di Udemy, iya. kadang-kadang kan ada tuh Iya. gitu atau udah bukan levelmu lagi nih. Enggak, bukan ini sih. Gimana? Aku itu tertarik, aku suka ngajar kan. Tapi ya itu aku nggak tahu kalau bikin sendiri ada di mana atau enggak pertama. Terus kedua, apa namanya? Bisa apa ya? Aku belum nemu ada sesuatu yang bisa jadi selling point lah istilahnya. Kayak misalkan kenapa orang harus apa yang aku ajar istilahnya kan. Tapi aku lebih sama coaching sebenarnya sih. Kayak misalkan ada uh, apa? Misalkan orang talent muda gitu yang dia mau start dari nol, terus dia tertarik untuk apa? Pelan-pelan naik dan lain-lain, itu aku tertarik buat grooming daripada kayak semacam apa namanya bikin online course gitu ya. Hmm, Mm-mm. iya kayak gitu. Terus eh, apa ya tadi ya? Jadi, oh ya Mm-mm. lupa kan baru. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ini tadi ada beberapa yang aku belum baru ngelihat notesnya di situ kelihatan nggak Ki? Notes Nggak di ada. sini agak Di hang. Ada yang bertanya kah? Kali ada kalau ada yang bertanya di chat box-nya, silakan aja. Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. nggak ada. Ada yang mau bertanya? Silakan ya di chat box-nya. Yang bertanya. Oh iya, nah untuk eh apa namanya video produser untuk mereka yang baru mau berkarir sebagai video produser Ya, newbie ada tips dan apa ya hmm, kayak saran ya. saran atau ini enggak apa namanya baiknya kayak gimana gitu. Um, saran selalu sih, maksud aku sih yang aku lihat dari apa namanya itu kayak tren zaman sekarang adalah mereka lulus mau langsung buka bisnis sesuatu, mau langsung buka production house atau 100% do freelance gitu kan ya. Itu menurut aku bukan decision yang bagus karena uh, apa ya, lebih bagus karena kita jadi nggak bisa belajar ya. Karena kalau kita masuk satu company, kita bakal belajar banyak hal dari Mm-mm. senior, dari bos, atasan, dan juga dari susah buat belajar lah. Tapi kadang-kadang kan buat itu juga apa namanya nyari Ya. porto enggak Untuk freelance atau portfolio. untuk join? Ya, untuk freelance, nyari portfolio dalam dengan cara freelance atau dengan cara join company. Oh iya. Maksud aku kalau misalkan baru awal, yang pertama kali dicari adalah Hmm? gimana supaya bisa kerja di satu company yang kira-kira visinya cocok sama masa depannya itu orang lah. Jadi dalam arti misalkan tertarik, Hmm. visinya pengen bikin iklan buat taruhlah apa ya Adidas lah gitu ya. Masuklah ke company yang bikin iklan buat Adidas. Jadi dari situ kan bisa belajar seluruh overall workflow-nya lah. Berarti sebaiknya itu kok bisa di kurikulum pembelajaran atau pendidikan itu dari semester Hmm. tertentu gitu misalnya semester 6 atau sebelum magang itu diarahkan ke situ ya. Jadi memilih Uh, apa namanya tempat internship ataupun freelance segala macam yang memang Cocok. diarahkan Ya. maunya jadi mana gitu, ya jadi apa dan kerja di mana Ya itu seperti bagus, itu kan. itu bagus. Nah, itu ide bagus menurutku juga. Jadi dari awal, tapi masalahnya adalah
waktu pada saat belajar mungkin mereka belum tahu mau jadi apa. Jadi mungkin lebih diarahkan di Hmm. mana, oh ini optionnya ini, mau jadi video producer, optionnya apa nih? Misalkan untuk starting point, ada orang larinya ke arah wedding atau private event, ada orang lari ke corporate event, ada lari ke advertising dan lain-lain. Dari tiga itu kira-kira mau masuk yang mana? Nah dari situ kan bisa dilihat, oh ini company-company kalau sebagai kayak misalkan Medina yang ngajar di lain-lain itu kan pasti punya relasi ke corporate-corporate atau company lain yang bisa ditanya, oh ini ada anak tertarik sama ini, bisa nggak kalau mereka dimasukkan ke bidang ini? Hmm. Ya, BTW ini tinggal 1%. Maaf banget. Oh, oke. Ini ku apa namanya? Eh apa sih namanya nih? Tabletku ya, mohon Oke, maaf banget baru ngecek. Terima kasih banyak Ki udah sip, sip. menyempatkan untuk sharing. Yang lain kalau mau nanya nanti tinggal japri aja ya. Ini aku baru ngecek Ya, barusan tinggal 1% baterai. sip. Ya, Ya. mati.